Oke bosku, sesuai dengan request user ya. Yang terakhir juga beberapa pertanyaan dari user ya. Supaya Dinvest tidak lupa ya. Sekalian Dinvest buatkan video ya. Cara entry ketika ada momen ATH atau ketika ada indikator ATH muncul di chart disebut forex Vidga ya. Nah, setiap kali ada harga baru terbentuk ya pasti ada indikatornya ya. Kalau di disebut forex ya ATH atau ATL ya. ATH itu ya harga emas mulai naik ya. Nah, kalau ATL itu harga emas mulai turun ya. Nah, kalau muncul ATH ya. Nah, masih bingung ya kita entry sell apa entry buy ya. Kalau entry sell sering saya katakan ya di video sebelumnya ya, pakai strategi trailing ya. Tidak bisa hold floating profit ya. Kalau entry buy ya kita bisa entry buy di area demand maupun area resistance become support ya. Ini bisa kita hold untuk floating profitnya ya sampai batas area supply maupun area resisten terdekat berikutnya ya. Oke, pahamnya sampai di sana ya. Nah, kita contoh kecil saja ya. Begitu muncul momen ATH, berarti harga baru terbentuk, harga sudah mulai naik ya. Nah, contoh kecil di sini ya, di area-area ATH sini ya, kita bisa cek ya dan kita perhatikan saja ya dari indikator ke indikator ya. Ketika harga baru terbentuk, harga emas mulai naik ya, kan muncul ATH ya. Kita bisa ambil trailing ya. Begitu muncul indikator ATH, kita bisa entry sell ya. Cukup 100 pip saja bos ya, maksimal lah 200 pip ya untuk kita ambil TP ya. Setiap kali harga baru terbentuk pasti akan ada selalu nilai koreksinya ya. Nah, kita bisa copet sedikit saja ya untuk ambil sell ya. Selebihnya kita bisa entry buy ya di area demand atau di area support become resistant ya. Dimana kita entry buy? Nah, sebentar Dinvest jelaskan ya. Kita entry sell ya. Kalau kita ambil cuan di sini 100 pip ya, misalkan kita guys ya berapa poin ya? Segini aja ya. Sudah banyak sekali nilai profitnya ya. Kenapa Dinvest bilang demikian? Ya, karena harga emas lagi naik-naiknya masalahnya bosku ya. Apalagi harga baru sudah terbentuk ya. Lagi naik ya. Nah, dibandingkan kita entry tidak di area ATH ya. Coba aja kalian tes ya. Nah, kalian entry trade ya, tidak di area ATH ya. Kalau kita cari cuan misalkan kita open posisi satu lot ya, kita ambil 100 pip ya, misalkan ya rata-rata kita cuan 3 juta ya di trade biasanya ya. Kalau kita di momen ATH kita entry ya, sell atau buy, TP take profit buy atau sell ya, nilainya lebih besar ya, nilai profitnya bisa sampai 4 jutaan ya kita cuannya kalau kita ambil satu lot ya. Itu contoh kecilnya bosku ya, sudah lumayan bosku ya, sudah cukup untuk uang dapur ya. Oke ya, paham ya. Begitu dia turun kita langsung TP aja ya, jangan ngehold ya. Kita hold ketika kita ambil open posisi buy-nya, kita cari floating profitnya, kita ambil open posisi buy-nya ya di area demand atau resistance become support ya. Contoh kecil ya, begitu dia turun ya, di sini kan ada area demand ya atau resistance become support ya. Begitu dia menyentuh area ini, kita entry buy ya, kita bisa hold ya sampai batas ATH di sini ya. Oke, paham ya bosku ya? Atau sampai batas ATH berikutnya ya. Takutnya nanti koreksi turun lagi dia ya. Jadi seperti itu ya, simple ya, nggak ribet ya. Nah, ingat aja atur stop lossnya ya kalau kalian ingin mengambil trailing sell ya. Itu bos ya. Kalian perhatikan ya, begitu muncul ATH, kalian bisa trailing sell ya. Kita TP secepat mungkin ya. Sudah lumayan nilai profitnya itu bos ya. Jauh dari nilai profit sebelum-sebelumnya ya, karena harga emas lagi naik-naiknya ya. Itu bos ya. Nah, kalau kalian ingin entry buy, kita tunggu di area support become resistennya ya. Nah, atau area demand ya. Nah, area demand ya. Area demand support to support ya. Ini bos ya, support to support ya. Di sini ya, support to support ya. Kalau area demand itu rata-rata support to support ya. Oke bosku ya, paham ya. Nah, kita di sini sama-sama belajar bos ya. Nah, di sini ya, kita entry buy di sini ya. Nah, kalau kalian tidak ngambil, kalau kalian entry sell ya, ngehold untuk floating profitnya, takutnya dia ngecrot ke atas ya, ngecrot naik ke atas ya. Saya tidak ajarkan seperti itu dari dulu launching Dinvest, launching disebut forex V3. Kalau muncul ATH, jangan ngehold terlalu lama untuk entry sell-nya ya, untuk floating profitnya, untuk entry sell-nya ya.
takutnya itu cenderung naik ke atas ya, langsung cas itu bos ya. Sudah saya info juga kemarin ya dari video ke video sebelumnya ya. Momen terbaiknya adalah entry buy ketika di area demand atau area resisten become support ya. Kalau area demand biasanya rata-rata support to support ya. Oke, sampai area supply atau area resisten terdekat ya. Itu aja bosku, simple ya. Kalau mau hold lama ya, perhatikan juga di area breakout ya. Breakout di area resistennya. Selesai dah bosku ya. Ketika di sini juga ketika muncul momen ATH ya cukup aja 100 pip udah banyak sekali nilai profitnya bosku ya. Nah, kita bisa TP sedikit di sini ya. Kita hold aja kalau mau kita kalau mau entry buy kita tunggu di area demand atau support become resistennya. Kalau sudah ada kita bisa entry buy ya. Misalkan area sini ya. Kalau kita tarik garis area sini, kita bisa entry buy di sini atau kita kalau ragu di sini jangan di sini ya. Ya, kita tunggu di area demand-nya saja ya. Lebih enak di area demand ya, support to support-nya ya. Lebih banyak cuan untuk floating profit-nya ya. Aman dah bosku ya. Nah, ini bos ya. Nah, tadi di sini muncul juga ya. Ini kebetulan kalau ini banyak kali tadi cuannya ya. Rame banyak cuannya di sini ya. Di sini muncul ATH ya. Kita entry langsung ya. Short langsung dia tadi terjun ke bawah ya. Short langsung kita TP bos ya. Itu yang dinamakan trailing ya. Kita ngambil stop profit trailing, ambil gerak cepat untuk TP ya. Bahasa tradernya, bahasa umumnya kita copet dikit ya. Kita copet ya. Itu bos ya. Oke, itu ya yang diinvest maksud ya. Nah, begitu dia turun, seret ya. Kita bisa entry buy lagi ya di area resisten become support ya. Kalau kita tarik ya, tarik garis dari sini juga bisa, tarik garis di area sini juga bisa ya, di sini ya. Teret di sini ya. Ini kan ada garis ya, tarik sini ya. Resisten become supportnya ya. Nah, di sini ya. Ini bos ya. Nah, itu bosku ya. Nah, rata-rata setiap momen ATH pasti ada nilai koreksinya. Jarang kita menemukan yang langsung ATH langsung truk naik ya, jarang ya. Pasti ada nilai koreksinya ya. Walaupun dia naik, dia pasti ada nilai turun dulu ya. Enggak terlalu banyak kita stop lossnya ya. Itu bos ya. Contoh seperti ini ya. Momen ATH dia langsung truk naik ya. Nah, di sini kita entry trailing sedikit saja ya, 100 pip aja ya. Kita sudah cuan ya. Itu kalau mau entry buy ya. Sebenarnya sih kita di sini sudah entry buy, kita udah hold di sini ya. Nggak mungkin lagi di sini kita entry sell ya. Nggak mungkin, rata-rata seperti itu ya. Nggak mungkin ya rata-rata ya kalau para trader yang sudah berpengalaman ya. Nggak mungkin ya. Kita misalkan di sini kita muncul ATH, kita entry sell ya, short ya. Nah, kita TP terus kita open buy lagi di area resisten become supportnya atau di area demand-nya ya. Ini support become resisten ya. Kita entry buy ya, pasti nge-hold sampai di sini ya. Ketika muncul ini pasti di TP langsung. Sudah lumayan nilai profitnya bosku ya. Kalau mau entry lagi, kalau kalian ragu, tidak mengenal istilahnya, tidak terlalu mengenal analisa buat pemula, bisa tunggu dulu lagi ya bos ya. Tunggu dulu sampai batas ATH berikutnya ya. Itu aja bosku ya. Simple, nggak ribet ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau kita entry sell, gunakan strategi trailing ya. Artinya kita copet dikit ya. Kalau kita sell itu nggak bisa banyak-banyak ya untuk floatingnya ya. Cukup ambil TP di 100 pip ya. Contoh kecil ya. Maksimal lah 200. Sudah lumayan tuh bos ya. Nah, kalau kita ingin hold untuk floating profitnya lebih banyak lagi, kita ambil entry di momen buy-nya ya. Di area support resisten become support maupun area demand ya. Itu aja bosku ya. Aman. Nah, sama halnya seperti ini ya. Ini kan muncul di sini kan ada ATH naik terus ya. Nah, kita cukup gunakan sekali aja bos ya. Jangan terus bos ya. Misalkan di sini kita muncul ATH, trailingnya cukup sekali aja bosku ya. Takutnya dia cenderung naik ke atas ya. Nggak boleh seperti itu bos ya. Dinvest dari awal video rilis tidak mengajarkan seperti itu ya. Walaupun dia naik, kita rata-rata kalau kita menemukan momen seperti di sini ya, kalian bisa perhatikan indikator ATH ini ya, cenderung lebih banyak nilai profitnya ya. 1, 2, 3, 4 ya. Hitung aja bos ya. Ketimbang kita stop lossnya ya. Oke, itu aja bosku ya.
kalau ada yang ditanyakan bisa kalian cek di website Invest ya. Nah, kita ambil posisi buy, misalkan sudah ada ATH di sini ya. Nah, di sini ATH, oke sudah ATH lah. Dia turun ya. Kita nggak berani ambil open posisi sell misalkan di ATH ya. Kalau memang nggak berani ambil posisi sell di ATH, lebih baik ambil posisi buy-nya di area demand maupun di area support become resistance ya. Atau resistance become support ya. Itu aja bosku ya. Nah, dia tunggu kita turunnya. Kita tunggu di batas ini ya. Ini kan ada resistance ya. Resistance become supportnya. Kita tunggu di sini hajar buy ya. Itu bos ya, sampai batas sini ya bos ya. Kita TP ya. Selesai dah. Itu sudah lumayan kita profitnya ya. Kalau trade itu ya saya sarankan ya tidak usah berjam-jam ya, berjam-jam. Kalau cari cuan harian, misalkan kita cari cuma harian modal 1 juta atau modal 10 juta misalkan, cari profit cuma 10 sampai 20% ya. Sudah dapat dari tadi bosku ya. Itu bosku ya. Kalau ada momen kita entry, kalau tidak ada momen ya jangan entry. Kita nggak dirugikan juga. Kalau ada momen kita profit, kalau tidak ada momen kita nggak rugi juga ya. Itu bos ya. Oke. Inti kesimpulannya adalah kalau kita entry sell di bagian indikator ATH ya, di momen ATH ini kan ada indikator ATH. Setiap kali ada indikator ATH pasti ada nilai koreksinya ya. Kita entry gunakan strategi trailing ya, langsung TP ya, jangan hold ya. Nah, kalau mau kalian hold atau cari floating profitnya ya, kalian tunggu momen di buy-nya ya. Kita entry buy ya, di area demand maupun area resistance become supportnya. Intinya seperti itu bosku ya. Oke. Saya Invest. Semoga dengan petunjuk ini bermanfaat ya. Nanti saya kumpulkan setiap strategi, setiap video ya. Belum sempat Invest kumpulkan di halaman web Invest di bagian strategi dashboard forex V3 ya. Nanti kalian bisa cek-cek di sana ya. Kalau lupa lagi kalian bisa cek di sana ya. Nanti Invest buatkan satu-satu. Nah, ini kebetulan tadi ada user yang banyak bertanya, sebagian besar bertanya cara entry di ATH. Kebetulan juga ada momen indikator ATH atau area ATH. Kebetulan juga ada momen pembentukan harga terbaru ya. Ya wes, Invest buatkan video biar nggak lupa lagi ya. Jadi seperti itu bosku ya. Oke, salam profit bosku.